tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaanmu. Karena kaulah ampunnya semua, demi Kristus umatmu berdoa, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Selamat malam nih sahabat RPK dan Yamuger. Kita bertemu kembali pada malam hari ini bersama saya Esther Pujo Widiasih, dan saya ditemani nih dengan sobat saya Kak Dina Siahaan dan Kak Putra Arliandi. Nah sayangnya nih sepertinya Kak Arli freeze ya, dan mental dia bahkan dari Zoom. Jadi kita akan menunggu dia. Sebetulnya hostnya adalah Kak Arli, tetapi dia sedang mencoba lagi untuk masuk ke Zoom. Dan senang sekali saya dapat menyapa rekan-rekan, sobat-sobat RPK dan Yamuger dalam acara rutin kita, yaitu talk show Yamuger, dan juga melibatkan STFT Jakarta, karena saya Esther mewakili STFT Jakarta juga. Saya mengajar di STFT Jakarta, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Saya mengajar bidang liturgika dan musik gereja, dan kali ini saya ditemani oleh Kak Dina Siahaan. Selamat malam Kak Dina. Selamat malam Kak Esther. Selamat malam teman-teman. Kak Dina Siahaan juga adalah dosen di STFT Jakarta. Kami mengampu mata kuliah yang berhubungan dengan liturgika dan ritus kehidupan bersama. Dan Kak Dina juga mengajar penyanyi Mazmur ya. Ya Kak Esther. Terima kasih sekali nih Kak Dina, saya ditemani. Semoga Arli dapat masuk bersama kita, jadi ngobrolnya lebih asik kalau bertiga, lebih rame ya. Baiklah, kita akan memulai saja percakapan kita malam ini. Ini Arli sudah masuk. Selamat malam Arli, sudah bisa bersama kami? Oke, selamat malam Kak Esther. Selamat malam Kak Dina. Malam Kak Arli.
Tentunya selamat malam sahabat RPK dimanapun berada. Tentunya kami kembali menyapa ya Kak Esther ya. Tadi Kak Esther sudah Iya. memulai program kita bersama yang tentunya udah nggak asing lagi juga tentu bagi sahabat RPK. Ada Kak Esther yang nggak asing bagi kita semua. Halo Kak Esther. Selamat malam, Arli. Selamat malam Kak Esther. Dan juga ada Kak Dina. Nah ini mungkin Kak Dina tamu perdana kita kali Kak Esther ya. Iya, Selamat tamu malam. perdana nih. Iya, nah sahabat RPK Kak Dina Eli Sihaan saat ini sedang menjalani studi di bidang doktoral betul ya Kak Dina ya di bidang secara khusus liturgi and ritual studies di Belanda. Wis, jadi tapi sekarang masih di Indonesia ya Kak di Protestant Theological University dan Kak Dina juga adalah anggota dari Faculty Development Program atau FDP STFT Jakarta. Selamat bergabung Kak Dina bersama dengan kami. Terima kasih Kak Arli. Kita akan ngobrol-ngobrol nih selama 1 jam ke depan dan tentunya bagi sahabat RPK yang nanti juga ingin bergabung untuk berinteraksi bersama dalam talk show ini dapat menghubungi pesawat telepon di nomor 02180000444 atau bisa juga melalui SMS dan WhatsApp di nomor 081518000444 serta melalui live streaming di YouTube RPK FM 9630 dengan menulis tanggapan ataupun pertanyaan di kolom komentar. Nah, Kak Esther dan Kak Dina langsung aja nih. Temanya sekarang bicara soal kerajaan Allah. Dan tadi juga udah nyanyian pembukanya udah datanglah, datanglah kerajaanmu begitu ya. Nah, ini jadi menarik Kak karena biasanya kan tema kerajaan Allah ini identik dengan Advent misalnya begitu ya. Kita sering bahas kerajaan Allah di masa-masa Advent. Nah, sekarang kita malah bahasnya di minggu-minggu biasa nih. Sekarang gereja menghayatinya atau mengenalnya dengan minggu-minggu biasa. Ada juga yang beberapa sih yang menyebut sebagai minggu sesudah Pentakosta. Nah, kira-kira apa sih Kak emang hubungannya antara kerajaan Allah dan masa-masa biasa ini? Kak Esther mungkin boleh berbagi dengan kita kenapa sih kita bahas kerajaan Allah nih di minggu-minggu ini? Ya, terima kasih, Arli. Nah, ada gereja memang ya, terutama yang mengikuti Revised Common Lectionary atau juga yang mengikuti leksionari khusus misalnya dari gereja Katolik Roma ya, yang Roma Katolik yang menamai minggu-minggu setelah Pentakosta dan lebih tepatnya lagi minggu setelah Minggu Trinitas ya, minggu-minggu ini disebut dengan masa biasa. Tapi juga ada masa biasa setelah tanggal 6 Januari. Nah, jadi sebetulnya masa biasa ini dibagi dua ya. Masa biasa pertama itu dari minggu sesudah 6 Januari yaitu setelah hari Epifania, hari raya Epifania, sampai dengan yang namanya nih kalau di beberapa gereja Protestan ya yang mengikuti sekali lagi bacaan Alkitabnya Revised Common Lectionary setelah minggu pada sampai minggu Transfigurasi ya. Sekali lagi ya ini di gereja beberapa gereja Protestan atau yang biasa disebut dengan beberapa denominasi gereja Protestan ya. Saya tahu gereja Katolik, gereja Ortodoks lain jatuhnya Minggu Transfigurasi ini. Nah, Minggu Transfigurasi seperti minggu penanda kita akan memasuki masa Prapaskah. Jadi begitu ya. Jadi ada dua kelompok besar minggu yang dimasukkan dalam yang dinamakan masa biasa itu. Ya, dan tadi Ari juga menyebutkan bahwa ada yang menyebutnya minggu-minggu setelah Epifania ya, seperti kelompok minggu-minggu biasa ini atau masa biasa pada kelompok pertama, kemudian yang kelompok kedua minggu-minggu setelah Pentakosta. Nah, tapi ada juga yang menyebut gereja yang menyebut sebagai minggu-minggu kerajaan atau lebih tepatnya minggu-minggu kerajaan Allah. Nah, kenapa toh kok dinamakan demikian? Ya, nah, karena bacaan Injil terutama adalah mengenai pelayanan Tuhan Yesus.
Dan seperti kita ketahui kalau Natal tentang kelahiran ya, kalau masa Prapaskah dan Paskah secara garis besar lah ya, kita memperingati masa kesengsaraan, kematian, kebangkitan Tuhan ya. Nah, masa biasa ini khusus kita belajar mengenai bagaimana sih kita menjadi murid Kristus ya. Nah, istilahnya minggu-minggu pemuridan gitu. Nah, makanya kita malam ini membahas secara khusus apa sih kerajaan Allah itu ya, terutama apa kita pelajari dari beberapa nyanyian. Nah, kalau kita lihat di buku Kidung Keesaan, sekali lagi ya, buku Kidung Keesaan, semoga ini bisa terlihat ya. Nah, buku Kidung Keesaan terbitan Yamuger, yang terbaru ya, setelah Kidung Jemaat dan pelengkap Kidung Jemaat ada seri baru namanya Kidung Keesaan ya. Nah, ada di rubrikasi atau tematis mengenai gereja dan kerajaan Allah. Dan ada beberapa nyanyian di dalamnya, yaitu nomor 287 sampai 292. Salah satu nyanyian yang sudah kita dengarkan tadi adalah dalam dunia penuh kerusuhan, itu nomor 287 ya. Jadi kalau ada nih sobat RPK yang sudah memiliki buku Kidung Keesaan, silahkan dilihat, kita akan membahas bersama beberapa nyanyian dengan tema kerajaan Allah itu. Salah satu tema yang terkuat dari ajaran Tuhan Yesus adalah bahwa Ia datang atas nama kerajaan Allah. Atau dengan kata lain, kerajaan Allah itu seperti menyeruak ya. Ada hadir bersama dengan kehadiran Tuhan Yesus. Kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah Raja ya. Nah, oleh karena itu kehadirannya itu sebetulnya sedang menyatakan, mewujudkan, menghadirkan kerajaan Allah. Tapi kita harus break dulu nih, Arli. Betul, padahal menarik banget nih nanggung nih. Tapi nggak apa-apa, justru karena nanggung, sahabat RPK harus tetap stay tune untuk dengar penjelasan dan obrolan kita selanjutnya. Oke, sahabat RPK, kita akan kembali setelah break berikut ini. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuk
Oke, sahabat RPK, tadi kita sedang menarik nih membahas tentang hubungan antara kerajaan Allah dan masa-masa biasa. Dan ini Kak Esther sudah bukakan bahwa masa-masa biasa ini dikenal juga oleh beberapa gereja sebagai masa-masa kerajaan. Dan untuk itu tema tentang kerajaan Allah muncul. Dan menarik ya Kak Esther, ternyata ini menunjukkan kesinambungan ya, bahwa ternyata kerajaan Allah bukan cuma dibahas dalam masa-masa Advent gitu ya, tapi juga menjadi keseluruhan tema dari mungkin bisa dibilang dari hari-hari raya gereja atau dari kalender gerejawi kita. Karena tentunya semua ini menyatakan bagaimana Allah berdaulat di dalam Kristus Yesus dalam dunia ini. Ada yang dilanjut Kak Esther tadi dari Betul. omongannya yang sempat terpotong dari break? Iya, nah Oke. kita kan seringkali menyamakan atau membayangkan kerajaan Allah itu kerajaan surga, dan itu benar ya. Oh. Kita nama lainnya juga kerajaan surga. Kerajaan surga sudah dekat, kata Yohanes Pembaptis kan begitu ya. Bertobatlah, nah gitu. Nah, tapi kita juga harus ingat jadi bahwa kerajaan Allah itu bukan hanya sebuah lokasi ya. Ini mau kemana kamu? Ke keraton ya, keraton Solo ya, bukan seperti itu ya. Jadi kerajaan Allah sebetulnya adalah ya dengan kehadiran Tuhan Yesus itu ya. Jadi bukan hanya lokasi, tetapi pengakuan keberdaulatan Allah, kepemerintahan Allah, dan tanda-tanda kerajaan tersebut dialami atau terwujudkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Apa sih tanda-tandanya? Ya kedamaian ya, keadilan, kesejahteraan bagi seluruh makhluk ya, atau bahkan seluruh ciptaan. Nah, itu menjadi tanda-tanda Tuhan sudah hadir, Tuhan Sang Raja itu hadir, kerajaan Allah ini terwujudkan. Demikian kira-kira Ari. Nah, Kita lihat ya dalam nyanyian tadi tuh betul. dalam dunia penuh kerusuhan. Nah, makanya ketika kita mengalami kerusuhan atau dunia ini yang masih saja penuh kerusuhan, nah kita selalu berdoa, datanglah kerajaan-Mu, supaya apa toh ya, Allah dalam Tuhan Yesus itu menjadi berdaulat ya, sehingga kerusuhan itu benar-benar dapat pergi gitu ya. Jadi tidak lagi dialami gitu ya. Makanya dalam nyanyian, dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan. Di gereja yang harus bersatu agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan. Jadi kerajaan Allah seharusnya kita alami ya. Dan bagaimana cara kita mengalaminya, yaitu orang-orang percaya, para murid Kristus ini yang harus mewujudkannya. Gereja harus bersatu misalnya, supaya tidak kelihatan, wah ini gereja kok malah konflik aja terus. Mungkin iya, menarik tuh Kak Esther tadi yang disebutkan di terakhir terkait dengan gereja. Kenapa ya Kak kemudian di nyanyian sendiri, di nyanyian jemaat dalam Kidung Keesaan, kerajaan Allah ini juga diidentikan dengan gereja gitu. Tadi dalam dunia penuh kerusuhan ada di gereja yang harus bersatu. Lalu tadi nyanyian yang baru kita dengar juga tentang gereja bagai bahtera. Lalu rubriknya juga bicara gereja dan kerajaan Allah. Nah, ada sesuatu nggak yang bisa kita dapatin ini Kak? Kenapa sih kemudian gereja diidentikan dengan kerajaan Allah? Iya, seharusnya ya. Itu idealnya, karena gereja adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Kristus ya. Dan pokok ajaran Kristus adalah mengenai kerajaan Allah yang harus terwujudkan, yang harus hadir di dunia ini, bahkan ya, tidak hanya di surga kelak ya, setelah kematian kita mati saja, atau setelah Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, bukan hanya itu saja. Tetapi bahwa ketika kasih itu terwujudkan, pengampunan itu ternyatakan ya,
keadilan, kedamaian ditegakkan, kesejahteraan dialami oleh semua orang. Nah, disitulah kerajaan Allah ada. Nah, sekarang pertanyaannya, gereja yang adalah para murid Kristus ini individu maupun juga secara komunal, persekutuan yang adalah para pengikut Kristus, murid Kristus, apakah mempraktikkan kasih, mempraktikkan pengampunan, mempraktikkan pemulihan, ya, itu dia. Nah, ini makanya kayaknya berdoa terus, doanya supaya gereja saling bersatu, karena belum ada persatuan itu, kesatuan tubuh Kristus belum sepenuhnya terwujudkan, ya. Apalagi nih gereja bagai bahtera, muatannya penuh, beraneka manusia yang suka mengeluh, yang hanya ikut maunya, mengkritik dan sok tahu, waduh, sehingga bandar tujuan menjadi makin jauh. Nah, ini dia, gereja kita masih banyak nggak orang yang sok tahu, yang saling sikut, justru saling menggosip. Ya, Kak Dina mungkin ada nih cerita-cerita yang berhubungan dengan bagaimana sih gereja bisa menjadi perwujudan kerajaan Allah itu. Boleh, Kak Din. Ya, sebenarnya kalau menurut saya peran gereja sebenarnya adalah tadi ya, menghadirkan kerajaan Allah itu sendiri, memberikan salah satu contoh konkretnya misalnya adalah pendampingan kepada orang-orang yang selama ini dipinggirkan. Contohnya kan menjadi teman bagi mereka yang mengalami diskriminasi salah satunya, sehingga damai sejahtera, pemulihan tadi disebut KSR itu mereka alami. Dan kita meyakini dan percaya bahwa kerajaan Allah itu menghampiri setiap orang yang mengalami pemulihan. Dan sebenarnya tadi ya, mungkin nanti kita akan membicarakan berikutnya bahwa gereja yang di dalamnya berbagai macam umat dengan berbagai pengalaman dan pergumulan bersatu, tapi juga saling menguatkan di tengah pergumulan-pergumulan tersebut. Tadi yang kita dengarkan dalam dunia penuh kerusuhan, kita melihat betapa kompleksnya dunia dengan berbagai pergumulan, dan pertanyaannya adalah di mana peran gereja dan di mana kehadiran gereja di tengah dunia yang disebut dalam nyanyian tersebut penuh kerusuhan. Begitu. Jadi itu banyak sekali hal yang menjadi pergumulan umat juga, dan yang pasti karena umat ada di dalam gereja sehingga gereja berperan untuk bersama-sama dengan umat. Begitu. Wow, jadi ini sebetulnya kandungan etisnya kuat ketika kita nyanyikan nyanyian di rubrik ini, bahwa maksudnya ada panggilan juga tadi untuk menjadi komunitas yang memulihkan, komunitas yang juga hadir bagi mereka yang terpinggirkan, begitu. Karena tadi ada semangat untuk gereja menjadi tanda kerajaan Allah gitu ya. Dan pertanyaan reflektif dan bahkan menampar tadi Kak Esther sempat bilang, udah belum gereja kita jadi bagian yang menyatakan tanda kerajaan Allah gitu ya Kak? Iya, betul. Dan jangan justru gereja lah yang menimbulkan kerusuhan. Orang-orang Kristen nih menimbulkan kerusuhan kan payah ya. Betul. Saya bacakan ya yang bait 2 dalam dunia penuh kerusuhan. Ini nih yang bisa dikatakan bagaimana sih kita mewujudkan kerajaan Allah itu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan. Wah, ya, ini dia memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan. Nah, sudah belum nih gereja memerangi? Wah, luar biasa ya, katanya perang loh ini. Bukan main-main ya, keras sekali, saya baru nyadar. Kayaknya kalau memerangi gelap kemiskinan, kalau dinyanyikan tuh kita nggak menyadari betapa powerfulnya ya. Karena nyanyian ini kita nyanyikan hampir tiap katakanlah tiap bulan mungkin ya, kita nyanyikan nyanyian ini. Jadi kayaknya ya menjadi rutinitas saja. Tetapi kalau kita baca ini memerangi gelap kemiskinan, sudahkah kita benar-benar perang terhadap kemiskinan itu?
perangnya bagaimana sih? Nah, ini dia yang kita perlu pertanyakan. Apakah cukup misalnya memberi sembako? Ya, tentu saja ya. Tapi kadang-kadang kemiskinan kan bisa disebabkan lebih kompleks lagi ya, oleh sistem kepemerintahan misalnya, yang meminggirkan, yang melupakan orang-orang tertentu. Ya, dan di sini nih nyanyian ini juga nampolnya lagi nih ya, nampol karena bahasa perang. Nih, di lautan, di gunung, di ladang, di bandar, di pasar, di jalan. Coba. Jadi kerajaan Allah bukan hanya dalam gedung gereja, tetapi di setiap sudut ya, di jalan, bahkan di pasar ya Kak. Di pasar juga. Apakah pasar kita sudah menjadi ajang atau menjadi tempat di mana kita bisa merasakan kasih Allah, atau justru pasar menjadi tempat pemerasan misalnya, ya kan? Atau ketidakjujuran, atau justru kita tidak lagi pergi ke pasar karena sudah bisa online ya, pasar online, minimarket sama sekali dengan orang-orang yang biasa berjualan di pasar, yang sering, apalagi kalau di daerah agraris ya, kemungkinan mereka barter gitu kan ya Arli ya, Kak Dina ya. Kadang-kadang mereka kan barter ya, kamu punya apa? Oh saya punya ini, kamu punya apa? Yuk kita barter, terjadilah relasi di situ. Nah, bagaimana kita? Sudah mewujudkan relasi dengan baik? Harus break lagi nih. Harus break lagi, tapi semakin dalam dan semakin berat bahasannya. Untuk itu sahabat RPK, tetap bersama dengan kami, kita akan kembali setelah break berikut ini. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Oi Job Seeker, ayo mau pantau nih. Naik beca sama Po ini. Mega Karir Expo hadir kembali nih. Mega Karir Expo, job fair terbaik, terbesar, terpercaya, kembali menyapa kalian semua pada 14 dan 15 Juli 2023 di Gedung Smesco Exhibition Hall. Catat tanggalnya baik-baik ya, 14 dan 15 Juli 2023. Pastikan kamu mendaftarkan diri terlebih dahulu di www.9ku.id/mce/register. Jangan sampai ketinggalan ya. Event Mega Karir Expo ini diselenggarakan oleh Garuda Organizer dan supported by 9ku.id. Cek juga informasi menarik seputar job fair dan dunia kerja di Instagram dan TikTok kita @MegaKarirExpo. 96.3 Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang
Nah, sahabat RPK, sebelum kita lanjut lebih jauh nih, kami mengingatkan bahwa sahabat RPK juga dapat bergabung untuk berinteraksi bersama dengan kami, dapat menghubungi pesawat telepon dengan nomor 021 8000444 atau melalui SMS dan juga WhatsApp di nomor 0815 1800444 atau juga bisa bergabung dengan memberi tanggapan ataupun pertanyaan di kolom komentar di live streaming YouTube RPK FM 9630. Nah, Kak Esther dan Kak Dina, tadi nyanyiannya kita berfokus ya pada Kidung Keesaan 287 sampai dengan 292. Jadi sahabat RPK yang mungkin udah punya Kidung Keesaan boleh sambil kita buka untuk kita kulik bersama. Atau juga bagi yang belum nih, jangan lupa juga untuk dapat segera memesannya ya di Yamuger atau di toko buku terdekat. Kidung Keesaan terbitan Yamuger yang juga baru terbit untuk mewarnai juga nyanyian-nyanyian jemaat kita di gereja kita masing-masing. Nah, tadi kita baru dengar nih di break kita barusan dari Kidung Keesaan 288 dan ternyata menarik juga nih Kak Esther dan Kak Dina bahwa kata nyanyian ini kerajaan Allah juga perlu untuk dicari. Ada ajakan ya, ada memuat ajakan untuk mencari kerajaan Allah. Dan kalau kita ingat-ingat juga memang hal serupa sering kita temukan dalam perumpamaan Yesus gitu ya. Kadang Yesus bilang kerajaan Allah serupa bla 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 bla, dan akhirnya ujung-ujungnya ada ajakan untuk mari kita menemukan kerajaan Allah itu atau mencari kerajaan Allah itu. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari? Mungkin Kak Dina nih, Kak, dari nyanyian ini nih tentang ajakan mari cari kerajaan Allah. Apa sih kira-kira Kak Din? Ya, Kak Arli, kalau misalnya kita lihat dari Kidung Keesaan 288, lagu ini udah sering sekali kita nyanyikan. Betul, di ya. gereja, carilah dulu kerajaan Allah. Tapi mungkin kita tidak sering untuk mencari tahu sebenarnya kenapa lagu ini diciptakan oleh komposernya. Nah, kalau kita lihat, mungkin teman-teman yang pegang Kidung Keesaan bisa melihat pengarangnya adalah Karen Lafferty, dan kalau dilihat dia adalah seorang komposer perempuan komposer yang memang memberikan diri untuk menjalankan misi, tapi menggunakan talentanya dalam hal ini bermusik, menciptakan karya-karya musik. Dan satu lagu ini adalah lagu yang paling terkenal, dan bahkan ya karena dia bermisi melalui musik, salah satu dana yang dia peroleh itu dari begitu terkenalnya lagu ini, sehingga dia mendapatkan bantuan dana untuk dia melakukan berbagai misi. Nah, dari teks ini kalau kita lihat ada empat bait, di mana sebenarnya original teksnya itu kalau dari Lafferty sendiri dari Matius 6 ayat 33 tentang carilah dulu kerajaan Allah. Walaupun berikutnya ada penambahan-penambahan yang ya banyak informasi yang mengatakan bahwa tidak tahu siapa yang menambahkan pada bait-bait berikutnya, tapi setidaknya ini adalah pengalaman spiritual dari Lafferty tentang bagaimana ia menyadari mencari kerajaan Allah itu menjadi penting dalam hidupnya. Dan memang ketika dia menulis lagu ini, ia sedang berada di tengah pergumulan. Karena dia tidak tahu tentang kehidupannya, dia punya keterbatasan dari segi dana, sementara dia ingin melayani, dan dia membutuhkan dana untuk melayani sesama gitu ya. Karena bagi dia adalah menghadirkan kerajaan Allah itu yang penting sekali, membuat orang mengalami damai sejahtera. Dan caranya adalah dengan memberikan kontribusi, dalam hal ini adalah bermusik. Nah, untuk teks-teks lagu yang ia ciptakan, dalam hal ini lagu ini, kalau kita seorang komposer kan menciptakan bisa dari teks Alkitab langsung tanpa di parafrase lagi, tapi untuk ayat pertama, khususnya bait pertama, ia langsung menggunakan teks Alkitab itu sendiri tanpa ia parafrasekan. Nah, ini sebenarnya pengalaman dia ketika ia mendengarkan Bible study, mengikuti Bible study di tengah pergumulannya, dan dia langsung menulis lagu setelah mengikuti hal itu. Ternyata setelah dia lalu memperdengarkan itu kepada satu kelompok, dalam hal ini remaja, dan ternyata diterima dengan sangat baik. Bahkan sampai sekarang, lagu ini menjadi lagu yang memberikan
sesuatu yang menyegarkan untuk orang-orang yang menyanyikan dan mendengarkannya. Sehingga misinya menurut saya menghadirkan kebaikan, kedamaian itu terjadi melalui karyanya. Karena melalui lantunan musik dan lirik yang berasal dari Alkitab, ia tahu bahwa banyak orang yang merasa terberkati. Begitu. Nah, jadi menurut saya kalau kita melihat tadi kan kita ngomongin tentang gereja, nah, kita pindah ke lebih ke pengalaman personal umat. Nah, ini kalau menurut saya Laverty ini memperlihatkan pengalaman personalnya di dalam karyanya yang ternyata juga menjadi berkat untuk banyak orang, bahkan sampai sekarang lagu ini. Itu sih yang menurut saya, walaupun dalam teks yang disampaikan dari lagu ini banyak sekali pelajaran yang kalau dilihat ditafsirkan kembali kita menemukan banyak hal yang penting. Tapi kalau saya lebih berfokus pada bagian pertama, di mana baginya bukan tidak penting tentang hal di luar dari yang berkaitan dengan Tuhan, tapi baginya orientasi hidup kita kepada Tuhan itu juga sangat penting. Gitu. Oh, ternyata ada cerita ya di balik ini ya kayak. Dan menarik sebetulnya karena ternyata kerajaan Allah itu kalau tadi kita kan bahasnya dalam kehidupan komunitas, gereja, lalu dunia secara lebih luas. Tapi ternyata kerajaan Allah itu juga bisa menjadi sebuah realitas pengalaman personal gitu ya kayak. Dari situ bagaimana di tengah-tengah pergumulan kita juga tetap menyatakan kedaulatan Allah yang mencukupkan, yang memelihara, yang menjamin kehidupan kita tadi dari pengalamannya Laverty tadi, dan ternyata ini juga pengalamannya dituangkan dalam lagu ini nih gitu. Apakah ini mungkin sangat menyentuh bagi Kak Dina di tengah-tengah pengalaman studi doktoral yang sedang Kak Dina hadapi? Monggo gak apa-apa Kak kita cerita-cerita dan juga curhat di mari. Sebenarnya saya beberapa hari ini menggeluti menggumuli teks-teks yang digunakan. Saya bertanya-tanya sebenarnya kenapa dalam nyanyian ini digunakan teks-teks yang berbeda dalam setiap baitnya. Ya butuh waktu lagi untuk mencari tahu sebenarnya. Tapi intinya di sini saya melihat bahwa walaupun menggunakan bahasa Alkitab, biblis, tapi sebenarnya tentang kehidupan kita sehari-hari. Mintalah, kalau bait kedua ya, mintalah Tuhan memberi. Carilah, itu kan sesuatu yang memang kalau tadi juga kita sudah sempat menyinggung bahwa berbicara tentang kerajaan Allah selalu berkaitan dengan permohonan. Kalau sahabat RPK memperhatikan Kidung Keesaan dari 287 sampai 290-an itu banyak sekali yang berkaitan dengan kerajaan Allah itu selalu ada hubungan dengan doa. Datanglah tadi ya kayak. Betul, datanglah. Jadi memang ini, dan kalau kita perhatikan bait keempat dari lagu Laverty ini itu kan juga sebenarnya mau berbicara tentang berdoa. Jika berkumpul dalam namaku 2 atau 3 orang gitu. Jadi selalu, walaupun ya mungkin ada lagu-lagu lain yang tidak secara eksplisit menyatakan tentang permohonan, tapi saya melihat beberapa observasi yang saya lakukan dengan nyanyian jemaat, orientasi tentang pengharapan tuh selalu kuat di dalam nyanyian yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Mungkin Kak Esther bisa, karena Kak Esther pernah menulis juga ya Kak, berkaitan dengan kerajaan Allah. Wow. Kak Esther ada yang ditambahkan mungkin? Ya, jadi memang karena kerajaan Allah sebetulnya kan itu tanda yang paling sering kali kita kita dengar ya, adalah mengenai keselamatan, ya kan? Nah, keselamatan di sini kan memberi pengharapan. Jadi makanya kan dalam bentuk doa datanglah kerajaan ini menyuarakan pengharapan kita. Apa sih yang paling kuat dari kehidupan ini kalau bukan pengharapan? Kalau kita tidak ada pengharapan lagi, seringkali udahlah buang, patah semangat kan jadinya ya. Dan ketika seorang tidak memiliki semangat, patah semangat, sepertinya kan dia tidak bisa mengerjakan sesuatu ya. Dia tidak bisa berfungsi dalam hidupnya. Oleh karena itu seruan, jadi bukan hanya permohonan yang
yang lembut ya, tetapi saya pikirannya sebagai seruan, datanglah kerajaanmu, seperti begitu ya. Itu sebetulnya Provokatif gitu ya, Kak ya. ya sebetulnya berakar dari keyakinan kita, iman kita bahwa Allah akan menyelamatkan. Yesus itu adalah keselamatan itu ya. Jadi makanya tadi Kak Dina menyoroti ya bagaimana nyanyian yang ditulis atau dikarang oleh Laverty ini siapa? Iya, betul. Ya, Laverty, Karen Laverty ini juga menyuarakan kerinduan pribadi dan harapan pribadi. Jadi masalah kerajaan Allah bukan hanya dialami atau harus diwujudkan oleh gereja, dalam hal ini sebuah persekutuan atau komunitas, tetapi juga bisa dialami dan diwujudkan oleh pribadi-pribadi, individu-individu, para pengikut Kristus ini yang betulnya dipanggil ya istilahnya, dan atau diundang oleh Tuhan untuk turut serta nih dalam proyeknya Allah menghadirkan kerajaannya di bumi. Begitu. Wah, makin menarik. Kita akan break dan kita akan masuk dalam sesi terakhir. Semoga juga ada pembahasan yang menarik di sesi yang terakhir ini terkait dengan kerajaan Allah. Sahabat RPK, kita akan kembali setelah break berikut ini. Kristus penolong umat yang percaya, bintang harapan berikanlah cahaya dalam gelap ancaman dan bahaya. Tolong ya Tuhan, datang ya Tuhan, datang menerangi ombak dan badai yang melanda kami di kemalut rohani dan jasmani. Kaulah perisai. Berilah gereja damai dan sentosa, damai sejati bagi penguasa, damai sejahtera bagi tiap bangsa, damai di hati. Kaulah Oke, pembahasan kita tentang kerajaan Allah di dalam nyanyian jemaat. Kita belajar tentang kerajaan Allah dalam nyanyian jemaat. Tadi sudah kita buka bersama, kulik bersama Kidung Keesaan 287, lalu Kidung Keesaan 288, Kidung Keesaan 289, yang secara khusus ada di rubrik gereja dan kerajaan Allah. Nah, pembahasan kita jadi menarik nih Kak, ini mungkin di terakhir nih perlu untuk disinggung. Pembahasan kita menjadi menarik karena bicara tentang kerajaan Allah yang kita bahas saat ini juga kita berada dalam situasi menjelang tahun politik 2024 nih. Ketika macam-macam orang, macam-macam kelompok sedang berusaha dalam tanda kutip membangun kerajaan menjelang tahun politik 2024. Nah, ada nggak sih Kak nih terakhir prinsip-prinsip yang bisa kita pelajari dari nyanyian-nyanyian jemaat dalam rangka menyambut tahun politik ini? Mungkin nggak eksplisit, tapi ada hal-hal nilai-nilai yang bisa kita pelajari terkait dengan bagaimana sih seharusnya kita menyambut tahun politik ini. Kak Dina, boleh mungkin Kak Dina. Karena
kita selalu berangkat dari nyanyian jemaat ya. Betul. Yang 290 itu menarik ya kalau kita lihat khususnya dari bait ketiga dan keempat. Ya, ketiga kita coba lihat ada liriknya yang mengatakan berilah gereja damai dan sentosa, damai sejahtera bagi penguasa, damai sejahtera bagi tiap bangsa, damai di hati. Jadi bahwa dalam ya kita tahu tahun depan kita akan berada pada peristiwa yang besar, tetapi sebenarnya yang paling terpenting adalah bagaimana setiap orang memiliki mengalami kedamaian itu sendiri dalam menjalani tahun depan itu sendiri. Dan mungkin ini pesan juga melalui teks ini tentang bagi penguasa. Juga penguasa diberikan damai sejahtera, sehingga ia juga bisa menghadirkan damai sejahtera bagi masyarakat, dalam hal ini adalah kita, bangsa Indonesia. Nah, kalau tadi ngomongin tentang damai sejahtera, saya teringat bahwa kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, maka mestinya tidak lagi saat ini hanya berfokus pada manusia, menurut saya. Termasuk juga nantinya orientasi kita mesti juga berkembang, meluas tentang kita dan juga ciptaan yang lain. Kalau saya tadi lihat teks yang diciptakan oleh Pak Van Dok, ia menyampaikan ada narasi atau kata-kata yang ia gunakan lautan, gunung. Dan ternyata kalau kita berefleksi bahwa tugas kita sekarang lagi bukan hanya untuk manusia sendiri, tapi ternyata juga lebih luas, yaitu seluruh ciptaan Allah sebenarnya. Bagaimana ciptaan Allah itu mengalami damai sejahtera. Dan ini mungkin menurut saya panggilan kita. Dan kalau kita lihat sekarang pun di Indonesia sudah banyak sebenarnya orang-orang yang memberikan perhatian pada kebaikan alam semesta. Dan mungkin nantinya kita perlu menjalani itu terus-menerus. Jadi orientasi kita tidak tentang manusia saja, tapi juga tentang seluruh ciptaan. Wow, dan menarik sebetulnya kalau kita lihat di KK 291A dan 291B juga bait terakhirnya ya Kak ya, makhluk semua bangkitlah memuji Raja Semesta. Jadi memang kerajaan Allah bukan cuma bicara soal manusia, tapi juga seluruh makhluk dan Allah Raja Semesta itu ya, bukan Raja manusia doang gitu ya Kak. Nah Kak Esther, adakah mungkin cerita yang mau dibagikan nih? Katanya dengar-dengar ada cerita menarik nih di KK 291A dan B ini nih. Boleh Kak Esther berbagi mungkin terakhir bagi kita? Nah ini dia ya, membahas kerajaan Allah kok jadinya kita nyangkut-nyangkut tahun politik nih. Arli nih gimana? Oh ternyata ada hubungannya ya gitu. Iya, jadi bukan berarti kemudian wah karena kita orientasi kita adalah hidup dalam di bawah kepemerintahan Allah, kedaulatan Allah, kemudian kita tidak mau sama sekali terlibat dalam dunia politik ya, bahkan nggak usah nyoblos lah gitu, mungkin begitu ya, ada sebagian orang begitu, ada jadi anti politik. Akhirnya apa, kita tidak mau terlibat dalam negara kita, kepemerintahan di negara kita. Nah saya kira itu salah besar ya, justru karena orientasi kita adalah Allah yang menjadi raja. Oleh karena itu para pemerintah dunia seharusnya bertekuk lutut pada Allah sang pencipta semesta ini, begitu ya. Nah kalau mereka bertekuk lutut benar-benar patuh pada Allah, maka Allah yang mengasihi tentu saja ya, bukan Allah yang cari perang. Terus terang aja ya, kadang-kadang kita wah ini kita berpikir Allahnya adalah seperti yang kita pikir ya, seperti imajinasi kita, Allah yang perang misalnya. Tidak ya, tapi Allah yang maha kasih, Allah yang inginnya ada damai sejahtera untuk seluruh ciptaan. Nah harusnya kita juga turut mendorong pemerintah kita untuk mengupayakan hal tersebut, mengupayakan kedamaian, keadilan, kesejahteraan bagi seluruh makhluk ya. Nah tadi ngomong-ngomong tentang
KJ 291A dan B ini dikarang syairnya oleh seorang yang bernama Isaac Watts. Nah, dari abad 18 ya, dia dari Inggris. Nah, dia menarik sekali karena dia sepertinya orang pertama yang mendobrak sistem nyanyian jemaat pada waktu itu, khususnya di kalangan gereja-gereja Calvinis ya, yang hanya mau menyanyikan mazmur, pure mazmur. Bagi dia tidak bisa karena kita hidup pada zaman sekarang ya, dan tidak cukup mazmur itu untuk menyuarakan pergumulan ya, atau iman, justru iman orang pada saat itu. Oleh karena itu Isaac Watts memparafrasekan mazmur yang dari KK 291A dan B ini adalah parafrase Watts atas Mazmur 72. Dan menariknya teks dari Watts ini sebetulnya menyangkut, ini ada 8 bait yang ditulisnya, 7 atau 8 ya. Ada beberapa bait yang tidak lagi dimasukkan dalam versi nyanyian kita ya, baik di kidung jemaat, di kidung keesaan maupun di kidung-kidung buku-buku nyanyian jemaat berbahasa Inggris lainnya, tidak ada lagi, yaitu yang menyangkut tentang Eropa. Ada Eropa, ada Persia, ada India. Jadi pada waktu itu Inggris merupakan penjajah yang cukup memiliki kekuasaan yang kuat ya di berbagai belahan dunia. Nah, bagi Watts yang berdaulat, berkuasa bukan kerajaan Inggris sebetulnya, tetapi Allah, tetapi Tuhan Yesus. Nah, makanya kerajaan Allah dia harus lebih tinggi kedudukannya ya, dan kedaulatannya daripada kerajaan-kerajaan di dunia. Begitu sih ya kira-kira apa yang mau dikatakan oleh Watts itu. Nah, jadi saya sih mengharapkan ketika kita menyanyikan nyanyian-nyanyian yang berhubungan dengan kerajaan Allah ini, kita hayati bersama sebagai panggilan kita untuk kita terlibat mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu kasih, kedamaian, keadilan, kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, juga bagi seluruh makhluk ya, seluruh ciptaan Allah. Begitu deh, sekaligus nih closing statement saya nih Arli, karena sudah closing. Terima kasih. Oke, Kak Dina ada closing statement? Tadi Kak Esther udah memberikan closing statement, boleh Kak Dina? Ya, buat saya adalah kita mesti merespons panggilan Tuhan kepada kita untuk menghadirkan kerajaan Allah. Bukan hanya bagi kita, tapi bagi seluruh ciptaan Allah. Gitu. Terima kasih. Oke, mantap. Terima kasih Kak Dina, Kak Esther. Jadi besok-besok ketika kita menyanyikan nyanyian-nyanyian ini nih, nyanyian tentang kerajaan Allah, secara khusus tadi kita sudah menggali dari Kidung Keesan 287 sampai 292, walaupun 292 belum sempat untuk kita gali pada saat ini. Tapi kita udah paham gitu ya, maksudnya udah punya kesadaran bahwa di dalamnya ada panggilan untuk mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi ini, dalam realitas kita di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dunia secara lebih general, ataupun juga dalam kehidupan gereja sebagai realitas yang Tuhan hadirkan untuk mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Dan juga dalam kehidupan personal. Tadi menarik ya, bahwa ternyata gagasan tentang kerajaan Allah bukan cuma bicara soal bermasyarakat dan juga hidup bergereja, tapi juga bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya juga mengakui kedaulatan Allah, akan pemeliharaan jaminan Allah bagi setiap orang. Dan di dalamnya kita dipanggil bukan cuma menghadirkan damai sejahtera bagi manusia saja, tapi juga bagi seluruh makhluk. Menjadi catatannya bagi setiap kita yang akan menyambut tahun politik 2024 gitu ya Kak Esther ya. Kita dipanggil juga untuk terlibat, baik sebagai warga gereja, warga negara maksudnya, ataupun mungkin siapa tahu kan Kak Esther, Kak Dina yang mendengarkan nih, sahabat RPK ada yang
mau calon gitu kan. Jadi diingatkan bahwa kita dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah, bukan kerajaan diri sendiri ataupun kerajaan kelompok tertentu. Oke, sahabat RPK, terima kasih telah bergabung bersama dengan kami selama 60 menit ini. Terima kasih juga Kak Esther dan Kak Dina untuk sharing-sharing kita pada malam hari ini. Semoga sharing-sharing kita bermanfaat, jadi berkat, boleh membekali sahabat RPK sekalian supaya juga semakin mendalami kekayaan dari nyanyian jemaat. Dan jangan lupa sahabat RPK untuk bergabung kembali di program kami selanjutnya, yaitu di hari Selasa untuk minggu kedua dan keempat, dan juga di hari Minggu untuk minggu pertama dan juga minggu ketiga. Oke, kali lagi terima kasih untuk semua yang telah berinteraksi juga dalam talk show ini. Tadi ada Kak Mary Josephine yang mengucapkan terima kasih juga kepada Kak Esther dan Kak Dina untuk materi talk show malam ini, dan katanya materinya sangat bagus. Salam buat Kak Mary Josephine dari kami semua. Dan tentunya terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita malam hari ini, Kak Esther, Kak Dina. Kiranya terus Tuhan pelihara dan jadi berkat dimanapun. Terima kasih juga nih untuk Arli. Sama-sama Arli. Kak Esther. Sampai jumpa Kak Esther. Sampai jumpa para sobat. Kak Dina. Sampai jumpa sobat. Sampai jumpa sahabat RPK sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Kerajaannya penuh